Apalagi man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Itu bid'ah. Jangan dikira bid'ah itu hanya dalam ibadah makhluk. Ibadah dalam pemahaman lebih mengerikan. Kalau pemahamannya pemahaman bid'ah, pemahaman sesat, na'udzubillah, maka dia akan ruginya terus sampai akhirat. Tidak diterima amalannya sama sekali, tertolak. Sehingga ucapan dia di rekaman-rekaman video, ucapan yang sungguh menjadikan kita kasihan. Kasihan sekali. Barang siapa yang melihat saya sekarang ini, bahwa ketahuilah saya sudah di surga. La haula wala quwwata illa billah. Berarti dia sangat yakin dia akan masuk surga. Bagaimana dengan ayat-ayat yang menyatakan apakah kalian akan masuk surga padahal kalian belum melewati ujian demi ujian. Sedangkan mereka justru mengerjakan bid'ah demi bid'ah, kesesatan demi kesesatan. Ikhwan fillah azakumullah. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya memang terorisme masuk ke dalam kaum muslimin atau tengah-tengah kaum muslimin adalah disebabkan salah pahamnya mereka terhadap agama ini. Dan sejak dulu bahkan para ulama sudah memperingatkan. Seperti ucapan Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, dalam kitab beliau yang terkenal yaitu Syarh Sunnah, menyatakan wa'lam anna ahlal ahwa kullaha radiyah tad'u kulluha ila as-sayf wa ardawha wa aktharuha rawafid wal mu'tazilah wal jahmiyah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketahui sesungguhnya aliran-aliran sesat semuanya jelek dan akan membawa kepada pedang. Yad'u ila sayf, membawa kepada pedang artinya membawa pada pertumpahan darah, membawa kepada pembunuhan, pertumpahan darah, kekacauan. Dan terutama kata beliau yang paling kufurnya, yang paling sesatnya adalah Syiah Rafidhah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Dan beliau berkata pula, Abu Kilabah juga berkata, seorang ulama yang lain yang juga ulama besar, ulama dulu dari kalangan salafus saleh, menyatakan, "Mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu sayy." Tidaklah satu kaum mengada-adakan ajaran baru, yakni pemahaman bid'ah, kecuali akan berakhir dengan pertumpahan darah. Ikhwan fillah azakumullah. Maka kita lihat kesesatan Syiah ataupun kesesatan Rafidhah dan juga Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka semuanya membawa kepada pedang dan pertumpahan darah. Kita buktikan. Pertama tertumpahnya darah kaum muslimin oleh kaum muslimin sendiri adalah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika beliau sang pemimpin yang adil, Khalifatul Rasyid, khalifah yang lurus, manusia terbaik setelah Abu Bakar dan Umar, dikepung oleh mereka, oleh Khawarij. Demonstrasi besar-besaran dari Mesir dan dari Kufah, Irak, datang berduyun-duyun ke Madinah mengepung rumah Utsman dan meminta Utsman agar turun. Kalau tidak, kami akan bunuh. Sedangkan Utsman bin Affan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kalau datang kepadamu manusia meminta kamu melepaskan pakaianmu, jangan kau lepas. Maka Utsman membaca Al-Quran dalam keadaan dikepung. Dalam keadaan air pun tidak boleh masuk. Dikepung oleh demonstran. Dan sampai datang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena merasa yakin bahwa muslimin, para demonstran ini masih muslimin, masih menghormati dia sebagai istri Rasulullah, maka dia yang membawa air, naik unta, jalan untuk memberikan pada Utsman bin Affan. Subhanallah, ternyata kaum Khawarij bukan hanya benci kepada Utsman dan berani pada Utsman, bahkan berani pula pada istri Rasulullah. Ditarik untanya ke sana kemana. Memang belum berani menyentuh istri Rasulullah, tapi untanya ditarik ke sana kemana sehingga unta itu dalam keadaan marah dan lari ke sana kemana. Oleh para demonstran tadi menghinakan istri Rasulullah SAW. Dan sampai terbunuhlah Utsman bin Affan. Dan darahnya tertumpah di mushaf yang sedang dibacanya.
Ini darah pertama. Darah kaum muslimin dilakukan oleh kaum muslimin, ditumpahkan oleh kaum muslimin. Siapa mereka para demonstran yang membunuh Utsman? Bagaimana cara berpikir mereka dan pemahaman mereka? Para ulama menyatakan bahwa mereka adalah kaum Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa besar. Berbuat dosa kafir, berbuat zalim kafir. Padahal Utsman bin Affan siapa yang tidak kenal seorang sahabat? Kalau seorang sahabat yang mulia dikatakan tidak adil, dikatakan korupsi, nepotis dan seterusnya, maka apalagi penguasa yang bukan sahabat, apalagi penguasa-penguasa setelahnya, apalagi penguasa-penguasa muslimin hari ini. Maka mereka akan Khawarij dan pengikutnya sampai hari ini tidak pernah puas dengan pimpinan manapun. Tidak akan pernah puas. Karena mereka menginginkan pemimpin yang tidak berbuat salah. Pemimpin yang tidak ada dosanya. Manusia pasti berbuat salah, berbuat dosa. Rasulullah SAW mengajarkan, Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Sesungguhnya pemisah, pembeda kafir dengan musyrik, muslim dengan musyrik adalah meninggalkan salat. Maka Rasulullah SAW selalu menyatakan, ya Rasulullah, apakah kita boleh memerangi mereka, para penguasa yang zalim? Rasulullah mengatakan, la ma aqama fikum shalah. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Jangan selama mereka masih menegakkan salat, yakni masih muslim. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Muslim Rasulullah menyatakan pembeda antara syirik wal kufur dan muslim adalah tarkus salat. Demikian pula ketika Rasulullah memberitakan akan terjadinya penguasa-penguasa yang zalim. Wa shiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunahum. Sungguhnya penguasa yang paling jelek adalah penguasa yang kalian benci mereka, mereka benci kalian. Kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian. Itu penguasa yang paling jelek. Kata sahabat, ya Rasulullah, afala nunabituhum bisayf? Apakah kita tidak lawan saja penguasa itu dengan pedang-pedang kita? Dijawab, la ma aqama fikum shalah. Jangan selama mereka masih salat. Jadi kalaupun zalim sezalim-zalimnya, tetap dikatakan selama mereka masih salat, jangan diperangi. Ikhwan fillah a'azakumullah. Inilah ucapan Rasulullah SAW untuk memperingatkan agar kita jangan seperti Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin karena dosa-dosa mereka, yang menghalalkan darah kaum muslimin karena kezaliman-kezaliman, dan yang terjadi sepanjang masa. Pemberontakan demi pemberontakan mesti dari akidah Khawarij ini, dari keyakinan tetap Khawarij. Sampai akhir-akhir ini di Indonesia ini menganggap Indonesia ini negara kafir, pimpinannya kafir, jajarannya kafir, sampai tingkat MT sekalipun semuanya kafir. Dan yang tidak mengkafirkan mereka juga kafir, yang ridho kepada mereka juga kafir. Habiskan kaum muslimin. Siapa yang tidak kafir? Dia dan kelompoknya. Ikhwani fillah azakumullah, dengan keyakinan takfir inilah kemudian mereka menghalalkan darah dan menghalalkan harta mereka, sehingga terjadilah hal-hal yang betul-betul aneh. Tokoh katanya pejuang muslimin kok merampok pom bensin, merampok ini, merampok itu, kok bisa? Oh, ini bukan merampok, ini rampasan perang, karena mereka kufar, hartanya halal. Karena mereka kafir, maka harta pemerintah semuanya halal. Apakah yang di banknya, ataupun yang di pom bensinnya, ataupun yang dimanapun halal. Sekali lagi, mengambil mobil taksi, dibunuh supirnya, dibawa lari. Loh, ini sekarang muslimin kamu bunuh lagi, padahal bukan penguasa. Iya, karena dia tidak mengkafirkan orang muslim, maka dia kafir. Kalau tidak mengkafirkan penguasa, maka dia juga kafir. Halal darah. La haula wala quwwata. Menjadi perampok, menjadi penculik, menjadi pembunuh, menjadi perusuh. Wallahi saya cocok dan sepakat dengan istilah yang dipakai oleh pemerintah kita. Menyebut mereka dengan GPK, Gerakan Pengacau Keamanan.
Wallahi kalimat ini sesuai dengan hadis yang menyatakan mereka atau menyatakan Khawarij, menyatakan mereka sejelek-jelek makhluk, menyatakan mereka sebagai sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Rasulullah mencerca dengan cercaan-cercaan yang jelek supaya kaum muslimin jangan terbawa oleh mereka. Digambarkan dengan gambaran-gambaran yang jelek. Nanti akan keluar setelah kalian ini nanti kaum yang mereka sholat, mereka puasa, bahkan mengalahkan ibadah kalian. Tetapi mereka dikatakan keluar dari Islam ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Masuk dengan asyhadu an la ilaha illallah, keluar dengan menghalalkan darah kaum muslimin. Seakan-akan mereka bukan muslimin. Seakan-akan mereka bukan golongan kita, golongan muslimin, di luar dan memusuh. Ikhwan fillah azakumullah, bagaimana dengan ancaman Allah? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiba Allahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan melaknatnya. Wa adalahu 'adaban 'azima, dan Allah mempersiapkan untuk mereka azab yang pedih. Ancaman begitu besar diancam oleh Allah dengan kemurkaannya, dengan laknatnya, dengan azab neraka jahannam. Ini ancaman yang sangat besar. Kenapa? Karena darah seorang muslim demikian mulia. Bahkan ketika Rasulullah SAW berkhutbah di Arafah pada haji wada, Rasulullah mengingatkan kaum muslimin, inna dima'akum wa amwalakum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian dari Adam dan Adam dari tanah, sesungguhnya kalian sama. Sampai ucapan Rasulullah bahwa darah kalian dan harta kalian suci, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya dengan zalim. Seperti sucinya hari ini, hari Arafah, di negeri ini, negeri Mekah, dan di bulan ini, bulan Dzulhijjah. Berarti darah seorang muslim mulianya sama dengan Masjidil Haram, sama dengan Arafah, sama dengan bulan Dzulhijjah, sama dengan bulan-bulan suci, hari yang suci, di tempat yang suci. Artinya begitu mulia. Maka siapa yang menumpahkannya, berarti orang itu menumpahkan kehormatan, menjatuhkan kehormatan seorang muslim dan kesucian seorang muslim. Berarti dia sama dengan menjatuhkan kehormatan Masjidil Haram, kehormatan Arafah, kehormatan bulan Dzulhijjah. Ikhwan fillah azakumullah, maka kalimat berikutnya dari Rasulullah SAW pada khutbah tersebut adalah kalimat la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian menjadi seperti kufar kembali, membunuh sebagian terhadap sebagian yang lain. Membunuh sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Yani muslimin membunuh muslimin. Kalau penguasa yang masih muslim dikafirkan oleh kelompok tersebut, kelompok sesat ini yang mengaku juga muslimin, dan tentunya muslimin akan terpecah. Sebagian membela muslimin yang ada di pemerintahan, sebagian membela muslimin yang ada pada pemberontak tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Indonesia hancur, muslimin dan muslimin perang. Yang dari sini Allahu Akbar, yang dari pemerintahannya juga Allahu Akbar. Bagaimana? Yang terjadi adalah chaos, kekacauan dan kehancuran negeri yang mayoritas muslimin, dan orang-orang kufar yang tadi mancing-mancing gembira karena pancingnya berhasil mengkait umpannya. Alhamdulillah, kata mereka. Mereka memuji Tuhan. Puji Tuhan, kata mereka. Dengan istilah mereka memuji Allah dengan puji Tuhan. Puji Tuhan, Indonesia telah hancur. Indonesia telah terpecah-pecah, telah terkotak-kotak. Korban sekian manusia terbunuh oleh muslimin sendiri. Maka justru yang banyak ditunggangi oleh orang-orang kafir adalah para khawarij ini tadi, yang ditunggangi oleh kufar untuk menghancurkan negeri Islam adalah khawarij. Siapa khawarij di Indonesia? Oh, Muhammad bin Siapa lagi? Oh, Azhari. Siapa lagi? Tokoh bulan.
Jatakan utusan intel mereka untuk menawarkan. Perlu dana? Perlu senjata? Perlu apa? Berikan kepada mereka. Maka mulailah mereka memberontak. Siapa yang bantu kalau bukan kufar? Dari mana senjata mereka? Dari orang kafir. Kalau mujahidin berperang dengan didukung orang kafir. Anaknya. Pasti ada anaknya. Siapa yang diperangi? Tentara Indonesia. Oh ya muslimin mereka. Pantas orang kafir mendukung. Pantas kalau orang kafir memberikan bantuannya apa yang diperlukan oleh kalian wahai jamaah. Ikhwan fillah a'azakumullah, pemberontak apakah pemberontak kafir Nasrani di Papua ataupun pemberontak muslimin sama kelompok jelek. Bukan kelompok yang mengerti keadilan, tapi mereka adalah pengacau yang mengacau keamanan atau teroris yang menebarkan kehancuran dan kerusakan di muka bumi. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kita mengharap kalau mereka yang terbawa oleh semangat para teroris tadi, mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada mereka untuk kembali kepada Islam yang benar, kembali kepada sunnah, kembali kepada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, kembali kepada keadilan, kembali kepada sikap rahmat kepada manusia, dan agar kita di sini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di atas tauhid dan sunnah, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dan Allah memberikan keamanan di negeri kaum muslimin ini, di negeri Indonesia ini, agar menjadi negeri kaum muslimin yang makmur dan aman. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya minta maaf kalau terlalu panjang kajian ini. Kurang lebihnya kami meminta pada hadirin dan khususnya para jajaran musbidah untuk memaafkan saya kalau terlalu panjang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.